Kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mengingatkan sebuah kewajiban yang sangat mendasar di dalam agama kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama yang bersumber dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Ilmu agama yang bersumber dari referensi agama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama mereka menyebutkan ilmu itu adalah maqala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu maksudnya ilmu agama itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ilmu agama, karena sesungguhnya agama Islam adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang berhak untuk menetapkan ajaran-ajaran dan apa saja yang diberlakukan di dalam agamanya ini. Dan ilmu itu apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan dari agama ini apa yang tidak Allah izinkan? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak untuk menetapkan dalam ajaran agama Islam ini adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu agama adalah wajib bagi kita setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis
riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kalaulah menuntut ilmu agama itu wajib, maka tidak ada pilihan bagi kita melainkan kita harus mengambil cara untuk bisa meluangkan waktu untuk bisa menuntut ilmu, mendapatkan ilmu agama. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu agama yang terbaik itu adalah hadir di majelis-majelis ilmu, lebih-lebih majelis ilmu yang ada diselenggarakan di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu juga bisa dilakukan dengan hanya sekedar mendengarkan, seperti contohnya lewat rekaman-rekaman voice, yaitu suara saja. Bisa juga dengan melihat sambil mendengar, seperti melihat ya video-video, tayangan-tayangan video, rekaman-rekaman video tentang ajaran Islam. Tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang disampaikan itu haruslah bersumber dari Al-Quran, karena itu adalah kalamullah dan kalam Allah, Allah yang tahu tentang agamanya. Begitu juga bersumber dari hadis Nabi SAW, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu bisa juga dengan melihat saja, seperti membaca lalu memahaminya, itu membaca artikel-artikel atau tulisan-tulisan tentang ya pembahasan-pembahasan dalam ajaran agama Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami' juga, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala innad dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wala wa alimun aw muta'allimun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia ini dikutuk, yaitu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat, dikutuk. Mal'unah maksudnya adalah dikutuk atau dilaknat. Kutukan atau laknat itu adalah al-bu'du min rahmatillah, yaitu jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ya itu dikutuk, mal'unun ma fiha, dan terkutuk pula apa yang ada di dalamnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita berada di dunia ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka kita potensi, kita boleh jadi adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal yang dikeluarkan dari kutukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walah, dan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara zikir yang paling baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya zikir itu ada 3 bentuknya, yaitu zikir dengan lisan, yaitu menyebut Allah Subhanahu wa taala, seperti ucapan kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, atau yang semisalnya. Ini disebut dengan zikir dengan lisan. Kemudian ada zikir dengan hati, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah bisa dengan ya menuntut ilmu, ya, yang hati ini disibukkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu ingat kepada Allah dalam hati, kemudian juga ya mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dengan mengingat hukum-hukumnya, sehingga hukumnya dipatuhi, ya. Kemudian bila berupa perintah maka dikerjakan,
Bila berupa larangan maka ditinggalkan. Inilah disebut dengan zikir dengan anggota badan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, dan bisa dengan anggota badan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang tatkala dia mendengarkan azan, lalu hatinya mengingat bahwasanya hatinya tergerak ya untuk menyadarkan diri bahwasanya ini panggilan Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya untuk dia melaksanakan salat ketika itu, maka ini adalah mengingat Allah dengan hati. Lalu dia aplikasikan dengan bentuk anggota badannya, yaitu dia melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat, maka ini merupakan juga bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tatkala ada seruan ajakan kepada kemaksiatan untuk melakukan dosa, ya kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hati ini pun ingat Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan zikir dengan hati. Lalu anggota badannya pun meninggalkan tawaran berbuat dosa tersebut. Ini adalah zikir dengan anggota badan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, zikir dengan model seperti ini, maka ini akan menjadikan seorang hamba keluar dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walah, dan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah-ibadah, ya baik itu yang wajib maupun yang sunat, maka ini merupakan bentuk zikir kepada Allah, dan itu menjadi sebab hamba tersebut itu keluar dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan au alimun, atau orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu, maka adalah orang yang keluar dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au muta'allimun, atau orang yang menuntut ilmu, yang belajar, yaitu belajar ilmu agama, dan ini adalah juga orang yang dikeluarkan dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu merupakan sebab. Ilmu dan menuntut ilmu merupakan sebab keluarnya seorang hamba dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita jangan sampai keluar dari lingkaran ilmu, memiliki ilmu lalu mengamalkannya, ya, atau ketika tidak mengetahuinya belajar ilmu lalu mengamalkannya lalu menyampaikannya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ini berikutnya adalah merupakan keutamaan ilmu. Mari kita menuntut ilmu. Sesungguhnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini merupakan sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketahuilah sesungguhnya banyak sekali pemberian yang Allah berikan kepada kita. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat kelengkapan anggota tubuh, nikmat pasangan, nikmat keturunan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang terbaik, sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ilmu agama, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, lalu mengamalkannya, mengajarkannya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, tentu ini hadis yang sahih, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang artinya siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, may yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah inginkan adanya kebaikan terbaik itu melekat pada dirinya, maka yufaqihu fiddin, Allah berikan pemahaman agama kepadanya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Mengapa agama, pemahaman terhadap agama yang baik ini akan menjadikan baiknya seseorang bahkan yang terbaik? Karena sesungguhnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ajaran agama ini yang berasal sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an yang itu adalah kalamullah, firman Allah, kemudian sabda Rasulullah SAW. Maka ketahuilah para hamba Allah, itu adalah wahyu yang ini akan memperbaiki kehidupan manusia, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Baik itu kehidupan pribadinya maupun kehidupan keluarga, bahkan berbangsa dan bernegara. Ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah dibuktikan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah terbukti dan sudah ada testimoni yang terbaik, yaitu bangsa Arab, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah dahulu bangsa Arab itu dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi terbelakang, baik itu dari sisi teologinya, keyakinannya. Betapa tidak para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Mereka bangsa Arab tersebut, terutama di sekitar Mekah dan sekitarnya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mereka memasukkan 360 berhala di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Ketahuilah, tentunya rumah Allah yang berhak untuk dimuliakan di rumah tersebut adalah pemiliknya. Sebagaimana kita memiliki rumah, mestinya yang dimuliakan di rumah tersebut adalah kita. Demikian. Tapi betapa sungguh para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, merupakan bentuk penghinaan, dan ini merupakan keterbelakangan akidah, kemunduran dari sisi keyakinan dan teologi seseorang atau bangsa. Rumah yang itu mestinya diagungkan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya dimasukkan 360 berhala yang disembah selain Allah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hak Allah Subhanahu wa taala adalah diibadahi. Hanya Dia yang diibadahi. Oleh karenanya Rasulullah pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Para hamba Allah di rumahnya, yaitu Ka'bah itu, di sekitarnya Masjidil Haram itu disembah, dimasukkan 360 berhala, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. 360 berhala yang disembah selain Allah. Ini penghinaan dan pelecehan terhadap Allah. Ini kemunduran dan keterbelakangan akidah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mungkin dilecehkan hak Allah di rumahnya? Coba bayangkan bila di rumah kita dilecehkan. Seorang suami dilecehkan oleh istrinya dengan dihadirkan laki-laki lain, lalu dilayani laki-laki lain tersebut di rumah suaminya. Coba bayangkan itu. Begitu juga di rumah istrinya, seorang suami menghadirkan perempuan lain, lalu yang ini bukan istrinya, lantas dia melayani perempuan tersebut di rumah istrinya. Coba bayangkan, ini penghinaan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bangsa Arab ketika itu begitu merosot dan terbelakang dari sisi keyakinan, teologi. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, gurun yang gersang, yang tidak bisa mudah tumbuh tanaman-tanaman, dan sedikit pula hewan-hewan yang potensi untuk bisa hidup bertahan di sana. Demikian, Tidak seperti Indonesia yang alamnya tropis, Kalau kita lempar tongkat maka menjadi tanaman. Demikian, Bahkan bukan hanya daratan yang bisa menghasilkan, yang ini merupakan sumber daya alamnya, bukan hanya lahannya saja. Bahkan di bawah dari tanahnya ini ada barang tambang yang begitu banyak. Begitu juga nanti hutannya, begitu juga lautannya. Adapun gurun pasir, apa yang bisa didapatkan?
Ya, apa yang bisa didapatkan? Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi produktivitas, ya tidak ada orang bangsa Arab ketika itu yang bisa ya produktif menghasilkan ya produk-produk yang terbaik. Hanya ya alat-alat perang saja. Ya. Alat-alat perang itu pun bukan asli bangsa Arab, yaitu orang-orang Romawi yang mereka menjadi pandai besi yang menghasilkan ya alat-alat perang. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak prospek dari sisi ekonomi, apalagi politik. Ketika itu bangsa Arab terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah dan suku-suku bangsa yang keamanan mereka sangat rentan, karena sebuah masalah sedikit saja itu akan menghasilkan peperangan dan itu berterusan bebuyutan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kekuasaan kerajaan atau pemerintahan ketika itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan seterusnya dari sisi ya sosiologi kita katakan, dari sisi ya sosial dan kemasyarakatan, ketika itu sangat rusak parah. Dan ini adalah dari sisi akhlaknya, di mana ya seorang wanita itu bisa membuka pintu untuk menghadirkan laki-laki yang nanti akan hadir laki-laki lalu menggaulinya. Nah, apabila dia telah melahirkan anak, maka dipanggil laki-laki yang pernah datang ke rumahnya, lalu mereka pun mengundi siapakah ayah yang berhak menjadi ayah bagi anak tersebut. Demikian. Nah, berikutnya pun mereka akhirnya karena malu ketika para wanita mereka seperti ini, maka mereka malu memiliki anak-anak perempuan yang lahir dari rahim istri-istri mereka. Maka mereka pun tega untuk membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Selain tidak bisa ikut perang, kalaupun besar akan membuat malu keluarganya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, rusaknya bangsa Arab ketika itu dan parah sekali. Namun para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam kepada mereka dengan menurunkan Al-Qur'an sebagai sumber ajarannya, lalu mengutus manusia terbaik ketika itu Rasulnya, utusan Allah Rasulullah SAW, dengan membawa Al-Qur'an tersebut, mengajarkannya, dan itu juga dengan lisannya, sabdanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi? Maka muncullah kekuatan yang besar, kekuasaan yang begitu disegani oleh dua negara adidaya ketika itu, yaitu kerajaan Persia dan Romawi. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ajaran Islam telah terbukti menjadikan bangsa yang terparah ketika itu menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi terbaik bahkan dunia akhirat. Bahkan generasi mereka lah menjadi generasi Islam yang perdana dan pertama kali. Bahkan mereka adalah generasi terbaik. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Hadis riwayat Muslim. Manusia terbaik, kata Rasulullah SAW, adalah manusia yang hidup di generasiku, yaitu para sahabat, orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dan membela Rasulullah, mati di atas keimanannya. Demikian. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Islam, ajaran Islam ini menjadikan individu, begitu juga keluarga, begitu juga sebuah bangsa, sebuah negara menjadi terbaik di kalangan mereka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata keutamaan berikutnya, dan ini setidaknya keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang terakhir kita sebutkan dalam pertemuan kali ini, dan ini adalah pamungkasnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu ini akan menghantarkan seorang hamba menuju kondisi terbaik dia, menuju kehidupan terbaik dia, bahkan kebahagiaan yang terbaik bagi dirinya, yaitu masuk ke dalam surga dengan segera dan cepat.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menempuh jalan menuju untuk menuntut ilmu, siapa saja menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan bagi dia dengan jalan menuntut ilmu tersebut jalan menuju surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim, sungguh dia dengan imannya dan keislamannya dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini adanya surga, dan itu adalah tempat terbaik di akhirat sana. Karena ada tempat terburuk ya setelahnya. Maksudnya adalah selain dari tempat yang terbaik tersebut ada tempat terburuk. Ada surga, ada neraka. Surga adalah tempat terbaik bagi manusia-manusia terbaik, dan neraka adalah tempat terburuk bagi manusia-manusia buruk. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka dan tak pernah memasukkan kita ke dalamnya, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga dan menjadikan kita kekal di dalamnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita menuntut ilmu agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jalan yang mudah untuk menuju surga adalah menuntut ilmu, mengamalkannya, lalu menularkannya, men-share, membagikannya, ya. Berbagi kepada sesama dengan ilmu, mengajak manusia kepada jalan ilmu untuk ya mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, lalu mengamalkannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu mengajak manusia kepadanya. Demikian. Maka kita bersama-sama menuju kebahagiaan kita, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia kita dan di akhirat kita. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.